Halo, kembali sama kami Sentra Jamur Probolinggo. Tetap semangat, terus belajar dan jangan bosan untuk selalu mencoba. Karena sukses itu butuh proses. Di kesempatan kali ini, seperti biasa kami akan share pada kalian terkait info seputar jamur tiram. Khusus pada kesempatan kali ini, kepada teman-teman semua akan saya sampaikan tentang oncom pada backlog jamur tiram. Audio Jungle. Oncom pada backlog jamur tiram. Jamur oncom atau dikenal dengan Neurospora itu merupakan jamur kontaminasi yang pertumbuhannya sangat cepat, melebihi mucilium dari jamur tiram itu sendiri. Oncom atau Neurospora ini akan muncul selang beberapa hari dari backlog itu diinokulasi. Kemudian, salah satu penyebab jamur oncom ini ada beberapa faktor. Yang pertama yaitu karena pemberian nutrisi yang sangat berlebihan pada waktu proses pembuatan backlog. Karena kenapa? Karena diketahui bahwa dalam campuran backlog tersebut ada bekatul dan tepung jagung yang merupakan kadar karbohidrat dan gula yang sangat tinggi. Jadi inilah pemicu yang menyebabkan risiko terkontaminasinya jamur tiram oleh oncom. Kemudian faktor yang kedua yaitu pemakaian bahan baku serbuk yang belum kering. Jadi serbuknya itu masih basah. Kenapa kalau basah itu sangat mengganggu? Karena apa? Karena pada waktu serbuk basah proses pengomposan pasti tidak akan maksimal. Dari situlah memicu timbulnya jamur oncom atau Neurospora ini. Oleh karena itu kami sarankan gunakanlah serbuk kayu yang benar-benar sudah kering. Lalu bagaimana cara mengatasi backlog yang sudah terkena jamur oncom ini? Yang pertama bisa dilakukan yaitu apabila setelah inokulasi dalam backlog tersebut nampak perkembangan jamur semu yang perambatannya itu sangat pesat, kalau bisa segera disendirikan karena itu dimungkinkan adalah jamur oncom. Kemudian cara yang kedua, backlog jamur yang sudah terkontaminasi oleh jamur oncom atau Neurospora ini manakala tidak disendirikan maka akan menyebabkan atau tertiup angin dan berhamburan bertebaran sehingga akan membuat satu kumbung ini akan terkontaminasi. Jadi intinya harus disendirikan, atau kalau memang terlalu berisiko bisa dibuang saja. Kemudian faktor yang cara mengatasi yang ketiga yaitu backlog yang sudah terkontaminasi ini bisa Anda buang jauh-jauh atau sendirikan untuk dilakukan perawatan khusus manakala Anda masih mau menyelamatkan backlog tersebut. Karena apa? Karena backlog yang sudah terkontaminasi oleh Neurospora ini atau jamur oncom ini ada dua kemungkinan. Backlog itu bisa rusak karena jamur tiramnya tidak bisa jalan lagi, atau mungkin bahkan jamur oncomnya yang akan mati dan jamur tiramnya yang akan terus berkembang. Jadi
langkah yang terakhir kalau memang itu mau diselamatkan, maka bibit jamur tiram dalam backlog tetap hidup dengan cara mengeluarkan oncom dari backlog. Caranya bagaimana? Yang pertama, apabila pertumbuhan jamur oncom menembus ujung backlog, maka segera lakukan pembuangan oncom dan diganti kertasnya. Kertasnya diganti. Kemudian apabila jamur oncom ini merambat di dalam backlog yang masih tipis-tipis, maka berikan tusukan pada backlognya. Agar apa? Agar musulium dari jamur oncom ini dia tidak menjalar di dalam, namun dia akan menjalar keluar. Kemudian yang ketiga, apabila jamur oncom sudah menggumpal di badan backlog tersebut sendiri, maka lakukan pembedahan plastiknya. Artinya backlog itu yang menggumpal tadi nanti akan kita sampaikan di prakteknya, nanti kita akan tunjukkan. Jadi di plastiknya tersebut kita gores, kita buka, kita buang, kemudian setelah itu kita tutup kembali. Maka dengan begitu kumpulan jamur oncom yang ada di dalam backlog akan terus berkurang keluar. Jadi kemungkinan besar bibit jamur tiram ini akan bisa terselamatkan. Itu dulu informasi dari kami. Manakala ada hal-hal yang dikira bermanfaat, segera share ke teman-teman Anda, klik subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar Anda tidak ketinggalan informasi-informasi seputar jamur tiram. Oke teman-teman, kita langsung saja bagaimana cara untuk bisa mengupayakan agar backlog yang terkontaminasi oleh jamur oncom atau Neurospora ini bisa kita selamatkan. Seperti yang dijelaskan bahwa sebenarnya jamur ini yang sudah terkontaminasi ini ada dua kemungkinan. Dia akan bisa mati atau oncomnya yang akan mati. Jadi begini, kalau yang sudah terkontaminasi ini bagian ujungnya sudah ada, kemudian di bagian dalam menggumpal, kemudian juga ada yang tipis-tipis. Jadi langkah yang pertama yaitu kita bersihkan yang ujungnya dulu. Kita bersihkan semuanya, kita buang semuanya, buang ya. Sampai benar-benar bersih. Ini yang menempel.
Sampaikan tentang bagaimana mengatasi untuk jamur oncom ini. Terima kasih. Jangan bosan untuk selalu belajar dan mencoba, karena sukses itu butuh proses. Demikian, salam sejahtera dan sukses selalu.